Sebelum mulai, izinkan kami promosi sedikit dulu cuy. Konten penyihir air tidak akan dibuat membership, seperti konten arwah berduka. Tapi, jika kalian mau support kami supaya bisa terus memberikan visual yang indah, nggak cuma tulisan doang kayak novel, maka kalian bisa bantu untuk join membership channel, kurang lebih Rp10.000 per bulan. Tidak wajib, tidak disarankan, tidak join pun tetap bisa nonton sepuasnya, tanpa ada batasan. Uangnya akan kami putar buat langganan CapCut Pro dan Leonardo AI Pro, supaya gambar visualnya bisa diupdate terus tiap episode. Perjalanan kafilah dagang Gecko kembali berlanjut, dan setiap siang ketika mereka berhenti untuk beristirahat, sebuah pemandangan yang sama mulai menjadi kebiasaan. Para staf sipil Gecko, mereka yang bukan pengawal maupun petualang, selalu terlihat berlatih sihir. Di sela waktu makan, tangan-tangan mereka menggerakkan elemen air, mencoba membentuk penghalang es. Semua itu terjadi karena ajaran Rio. Ia mengajari mereka bagaimana membuat ice wall, sebuah teknik yang semula dianggap mustahil untuk ditiru oleh para pemula. Shervy, yang kini ikut serta bersama rombongan, menatap dengan terdiam. Ia pernah berhadapan langsung dengan penghalang itu. Pada awalnya, ia mengira dinding transparan tersebut hanyalah physical barrier, namun kenyataan bahwa penghalang itu sepenuhnya terbentuk dari es murni telah membuatnya terkejut. Ingatan itu membuatnya sadar, dinding es tersebutlah yang telah menangkis serangannya dan memaksanya untuk menyerah. Kini ia melihat para pemuda mencoba mempelajarinya, dan sulit baginya membayangkan bahwa mereka mampu melakukan hal yang sama. Baginya, itu terasa mustahil. Namun waktu berjalan, dan ternyata beberapa di antara mereka benar-benar mulai bisa menguasai dasar-dasarnya, meski baru beberapa hari berlatih. Bagi seorang mantan pembunuh bayaran sepertinya, kenyataan ini terdengar seperti bencana. Jika para pedagang kelak bisa melindungi diri mereka sendiri dengan ice wall, maka dunia gelap yang pernah menjadi tempat Shervy mencari makan perlahan akan kehilangan tempatnya. Pada akhirnya, ia hanya bisa menghela napas, merasa seolah keputusannya untuk pensiun telah datang di saat yang tepat. Di sisi lain, Gecko justru menyambut fenomena ini dengan pandangan penuh ketulusan. Sebagai pedagang, ia tahu bahwa prioritas tertinggi adalah menjaga keselamatan dirinya. Namun, jika keselamatan staf juga bisa dijamin melalui cara yang sama, maka itu adalah berkah yang luar biasa. Dengan tatapan hangat, ia melihat para pemuda berlatih dan memantapkan niatnya bahwa pengajaran Rio ini bukan hanya sekadar pelatihan, melainkan juga investasi masa depan bagi jalur perdagangan mereka. Di tengah perbincangan, muncul sebuah pertanyaan yang tampak sederhana namun sesungguhnya dalam. Shervy, dengan nada serius, bertanya tentang hakikat sejati seorang pedagang. Apa yang dibutuhkan untuk bisa disebut sebagai pedagang yang baik? Gecko, yang sudah malang melintang dalam dunia perdagangan, hanya tersenyum samar. Ia menjelaskan bahwa setiap pedagang berbeda, dengan metode, spesialisasi, dan cara mereka sendiri. Namun ada satu hal yang pasti, kejujuran dan ketulusan dalam berdagang adalah fondasi utamanya. Bagi Shervy, jawaban itu terdengar terlalu samar, tapi Gecko menegaskan bahwa ketulusan itu tampak pada cara seorang pedagang selalu memikirkan pelanggan, karyawannya, dan kelangsungan bisnisnya setiap saat. Pertanyaan itu membuat Shervy termenung, hingga akhirnya Rio kembali dari pengamatannya. Tanpa ragu sedikit pun, Rio mengemukakan pemikirannya. Dasar dari perdagangan adalah menjaga pelanggan tetap. Dengan adanya pelanggan tetap, seorang pedagang dapat memperkirakan skala penjualan di masa depan, membuat perencanaan anggaran, dan yang terpenting, membangun reputasi melalui kualitas yang konsisten. Dari mulut seorang penyihir air yang tenang, kata-kata itu keluar seakan telah ditempa dari pengalaman hidup yang nyata. Bagi Gecko, jawaban itu terdengar seperti pernyataan seorang pedagang sejati. Ia bahkan sempat menawarkan Rio untuk meninggalkan hidup sebagai petualang dan bergabung dengannya sebagai pedagang penuh waktu. Namun, seperti biasa, Rio menolak dengan sopan, menegaskan jalan hidupnya sendiri. Pada malam ketiga setelah meninggalkan Halwil, rombongan kafilah akhirnya mencapai Red Post, sebuah kota besar di perbatasan timur kerajaan. Sudah 12 hari sejak keberangkatan mereka dari Lune.
Red Post berada di bawah kendali langsung keluarga kerajaan, dengan seorang magistrate yang dikirim dari pusat. Secara ekonomi, ukurannya setara dengan Landewi, kota terbesar kedua di bagian timur. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Principality of Inverre di tenggara, serta Handalyu Federation di timur laut, menjadikannya simpul penting perdagangan antar negara. Hubungan damai yang telah terjalin selama 10 tahun terakhir dengan Inverre menjadikan jalur dagang semakin ramai, sementara kedekatan dengan Handalyu menambah bobot strategis kota ini. Sesampainya di kota, Gekko memilih untuk menginap di The Green Star, sebuah penginapan yang sudah lama menjadi pilihannya setiap kali datang ke Red Post. Proses check-in baru saja selesai ketika sebuah suara familiar memanggil Rio dari belakang. Suara itu milik Lin, penyihir angin dari kelompok petualang The Crimson Sword. Bersamanya, seperti bayangan yang setia, berdiri Warren sang pembawa perisai. Kehadiran mereka tidak mengejutkan Rio, karena pertemuan tak terduga semacam ini bukanlah hal asing baginya. Pertemuan itu membawa mereka pada satu kesimpulan penting. Rio segera menghubungkan kehadiran mereka dengan kemungkinan adanya Rihya, sang pendeta tinggi dari kelompok yang sama. Bagi Rio, kehadiran Rihya bukan hanya kebetulan, melainkan jawaban atas masalah yang sedang mereka hadapi, kutukan yang melekat pada tubuh Sherfi. Keajaiban penyembuhan tingkat tinggi milik Rihya bisa menjadi solusi terbaik sebelum mereka tiba di ibu kota Inverre. Gekko dengan sikap terbuka langsung menyetujui gagasan itu. Baginya, semakin cepat masalah terpecahkan, semakin baik. Ia bahkan menyatakan kesediaannya memberikan imbalan yang setimpal untuk bantuan dari The Crimson Sword. Dengan demikian, lingkaran peristiwa yang awalnya hanya bermula dari perjalanan dagang sederhana, kini semakin meluas, melibatkan pertemuan antar pihak-pihak penting di dunia petualang dan perdagangan. Lin menunduk sejenak, lalu melirik ke arah Warren. Dengan nada hati-hati, ia berkata bahwa keputusan ini bukan sesuatu yang bisa ia tentukan sendirian. Warren mengangguk, seolah menyetujui, dan meminta agar menunggu 2 orang lagi sebelum keputusan dibuat. Tak lama kemudian, Abel dan Rihya kembali ke The Green Star. Di kafe penginapan itu, yang bila dilihat dengan kacamata dunia modern, lebih mirip sebuah hotel lounge, mereka segera menggelar pertemuan. Hadir di sana 4 anggota The Crimson Sword, ditambah Rio, Gekko, Max, dan Sherfi. Setelah saling bertukar salam, mereka segera duduk bersama, membicarakan inti persoalan yang sedang mereka hadapi. Abel, yang selalu berusaha memastikan tidak ada kesalahpahaman, merangkum dengan kata-katanya sendiri. Ia menanyakan apakah benar inti rencana mereka adalah mencabut tato terkutuk dari dada Sherfi, lalu membiarkan Rihya menyembuhkan luka yang tersisa. Gekko mengangguk mantap, menegaskan kebenarannya, bahkan menambahkan bahwa ia telah menyiapkan bayaran setimpal bagi jasa seorang pendeta kelas tinggi. Rihya, yang ditatap langsung oleh Abel, mengangguk setuju. Ia menjelaskan bahwa tugas kelompok mereka di kota ini sebenarnya sudah selesai dan esok mereka berencana kembali ke Lun. Namun, satu hal yang masih mengganjal pikirannya adalah tato itu sendiri. Ia ragu apakah benar tato semacam itu bisa dipotong begitu saja. Sherfi, dengan wajah yang lebih serius dari biasanya, akhirnya menjelaskan. Ia pernah meminta seorang alkemis yang dikenalnya secara samar untuk menelitinya. Dari hasil itu, ia tahu bahwa tato biasa hanyalah tinta yang disuntikkan ke kulit, sehingga bisa dihapus dengan mengupas kulit. Tetapi tato terkutuk ini jauh lebih dalam. Ia telah merasuk hingga ke jaringan daging. Dengan kata lain, bagian tubuhnya harus dipotong lebih dalam, hingga berisiko merusak jantungnya sendiri. Semua yang hadir tanpa sadar mulai membayangkan adegan itu. Potongan daging terkoyak, tato terkutuk terkelupas bersama kulit dan daging. Sebuah pemandangan yang menegangkan namun akrab bagi para petualang. Mereka terbiasa mengorek batu sihir dari dada monster, tapi kali ini objeknya adalah manusia. Abel menghela napas panjang. Baginya ini terasa berbahaya. Ia pun melirik ke arah Rio, mengingat sesuatu. Abel menyinggung kemampuan Rio menciptakan aliran air tipis yang mampu memotong dengan sempurna, yang dikenal sebagai water jet. Rio mengerutkan dahi, sedikit bingung, karena merasa tak pernah menunjukkannya di depan Abel. Namun Abel ingat betul ketika Rio memenggal 3 iblis kuat dengan teknik itu di dalam dungeon,
meski ia tak benar-benar melihat mekanismenya. Dengan wajah polos namun penuh keseriusan, Rio menutup mulut dengan jari telunjuk, menyebutnya sebagai sihir super rahasia yang tak boleh disebarkan. Abel hanya bisa mendesah, sementara yang lain menatap Rio penuh harap. Namun jawaban Rio justru mengecewakan. Ia menjelaskan bahwa sihir itu tidak bisa digunakan untuk operasi ini. Meski tampak seperti luka potongan yang bersih, pada kenyataannya air akan merembes ke sekitar jaringan, menyebabkan kerusakan serius yang tak bisa disembuhkan dengan mudah. Bahkan, kemungkinan besar sihir penyembuhan tidak akan mampu memperbaikinya. Rio tahu persis bahayanya. Ia teringat pengetahuan dunia modern tentang betapa berbahayanya luka akibat mesin waterjet. Namun, meski begitu, ia menambahkan bahwa jika benar-benar terpaksa, ia akan menggunakannya sebagai jalan terakhir. Kesunyian kembali menyelimuti meja pertemuan. Semua orang kini menyadari betapa sulitnya tugas ini, bahkan untuk Rio sekalipun. Setelah berpikir sejenak, Rio mengusulkan metode lain. Ia berkata bahwa jalan terbaik adalah tetap mengiris daging itu dengan pisau. Namun untuk mengurangi risiko, ia akan memperluas membran es yang melindungi jantung agar mencakup juga pembuluh-pembuluh darah vital di sekitarnya. Dengan begitu, Shervy masih akan selamat meski pisau menembus terlalu dalam. Max langsung menyetujui gagasan itu. Sebagai orang yang paling berpengalaman memotong tato, meski hanya dari mayat, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain yang lebih aman. Shervy, yang tampak gugup, akhirnya mengangkat tangan, seolah seorang murid yang hendak bertanya pada gurunya. Dengan suara yang kaku, ia menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganjal pikirannya. Apakah membran es yang melindungi jantungnya terasa dingin? Pertanyaan itu sontak membuat Lin ikut bersuara. Ia juga penasaran dengan hal yang sama. Namun sebelum Rio menjawab, Lin menambahkan logikanya sendiri. Jika benar terasa dingin, maka jantung Shervy seharusnya sudah berhenti berdetak. Shervy hanya bisa meringis aneh, sadar bahwa memang ada benarnya. Tetapi ia tetap ingin penjelasan lebih jelas, karena itu adalah tubuhnya sendiri. Rio dengan tenang mulai menjelaskan. Ia membandingkannya dengan prinsip es di dunia nyata. Es terasa dingin karena mencuri panas ketika berubah menjadi air, namun membran es ciptaannya berbeda. Dengan sihir, es itu tidak akan pernah mencair, sehingga tidak pernah menyerap panas dari sekitarnya. Selain itu, ia juga mengatur sihirnya untuk melarang perpindahan panas ke dalam membran es itu. Dengan kata lain, tidak ada perubahan suhu sama sekali. Penjelasan itu membuat Lin terkejut. Sebagai penyihir udara, ia tak menyangka manipulasi elemen bisa sedemikian kompleks. Rio hanya tersenyum kecil, menegaskan bahwa baginya hal itu wajar karena ia adalah penyihir air. Sebenarnya, apa yang ia lakukan jauh lebih rumit, melibatkan vibrasi molekul dan energi. Tetapi menjelaskannya secara detail tidak akan dipahami orang di ruangan itu. Maka ia cukup menggunakan istilah sederhana. Forbidden, heat, transverse. Lin bahkan sempat bergumam kecil, bertanya-tanya apakah ia juga bisa melakukan hal yang sama untuk menghangatkan tubuhnya di musim dingin. Namun gumaman itu tidak didengar oleh Rio. Seperti pepatah mengatakan, besi harus ditempa selagi panas. Dengan prinsip itu, kelompok ini akhirnya sepakat untuk bergerak dengan sikap tidak akan tahu hasilnya sebelum mencoba. Maka mereka segera meminjam salah satu ruang konferensi di penginapan The Green Star untuk melakukan tindakan berbahaya ini. Shervy, sang subjek percobaan, sempat mengungkapkan keraguannya, merasa bahwa seharusnya mereka meneliti tato itu lebih jauh sebelum bertindak. Namun Gecko menegaskan bahwa semakin cepat dilakukan, semakin baik. Maka tanpa pilihan lain, Shervy menenggak obat bius seluruh tubuh yang selalu tersedia di penginapan, dan perlahan kesadarannya pun tenggelam dalam mimpi. Sementara itu, Rihya telah menyelesaikan incantation panjangnya, hanya tinggal menunggu kata kunci untuk memicu sihir penyembuhan tingkat tinggi itu. Di sisi lain, Rio menyiapkan air panas di dekat meja operasi sederhana itu, suatu kebutuhan yang ia simpulkan dari pengetahuannya yang setengah matang tentang dunia medis. Meski sebagian besar yang hadir tidak tahu kegunaannya, ia menyiapkannya sendiri melalui sihir air. Max, yang ditunjuk sebagai eksekutor utama, tengah bersiap. Ia memilih pisau yang akan dipakai.
pisau yang sama untuk mengambil Magic Stone dari monster, dan juga yang pernah ia gunakan untuk mengupas tato dari mayat. Bagi Max, senjata itu sudah menyimpan makna tersendiri, meski berbau takhayul. Di sisi lain ruangan, Abel, Lynn, Warren, serta Gecko hanya bisa mengamati dari jarak aman. Warren menyiapkan perisainya, sementara Lynn bersembunyi di baliknya. Pemandangan itu membuat Rio mendengus dalam hati, sadar bahwa jika pertempuran benar-benar pecah, tak seorang pun dari mereka akan lolos tanpa luka. Max mulai memeriksa tubuh Shervy dengan menekan otot dan menarik kulitnya, mencari posisi yang tepat untuk sayatan. Bersamaan dengan itu, Rio memfokuskan pikirannya pada membran es pelindung yang menyelimuti jantung Shervy, memperluasnya hingga mencakup pembuluh-pembuluh darah vital, vena cava yang membentang, arteri karotis, arteri pulmonalis, hingga keempat vena pulmonalis. Selama semuanya terlingkupi, maka setidaknya Shervy tidak akan mati seketika. Dan jika ada kerusakan parah, Rihya dengan sihirnya adalah jaminan terakhir. Akhirnya, Rio mengumumkan bahwa membran es siap. Dengan restu Gecko, Max menghunus pisaunya dan tanpa ragu menembus kulit serta daging Shervy. Namun, belum genap 1 menit dari rencana 4 menit operasi, tato itu mulai bereaksi. Gambar pedang yang menusuk burung elang berkepala 2 di dadanya memancarkan cahaya, dan seketika sebuah tombak batu terbentuk mengarah tepat ke jantung Shervy. Namun, Rio tetap tenang. Dengan lapisan es yang ia bangun, ia bersumpah melindungi jantung Shervy. Ketika tombak batu itu meluncur, ia menghantam langsung membran es yang membungkus organ vital tersebut. Suara gesekan logam terdengar memenuhi ruangan. Bukannya suara batu menghantam es, tanda bahwa pertahanan itu benar-benar menahan serangan. Rio menyadari bahwa tulang rusuk Shervy hancur parah akibat benturan. Namun ia hanya bisa berharap Rihya mampu memperbaikinya nanti. Masalah lain segera muncul. Pasif sonar milik Rio mendeteksi pergerakan cepat menuju ruangan. Ia langsung berteriak memperingatkan bahwa seseorang akan masuk lewat jendela dan memerintahkan Abel menjaga Gecko, karena kemungkinan besar nyawa sang master lah yang menjadi target. Dalam sekejap, Rio membangun 10 layer ice wall package, mengurung dirinya, Max, dan Rihya di sekitar meja operasi. Tepat pada waktunya, karena 3 sosok berpakaian hitam menerobos masuk melalui jendela. 2 langsung menyerang Gecko, sementara 1 lagi melaju ke arah Shervy. Pertarungan pecah di dalam ruangan. Max tetap fokus dengan pisaunya, meski sempat berseru cemas. Namun, Gecko menenangkannya. Abel dan Warren akan menangani para penyerang, sementara mereka harus menyelesaikan operasi. Para penyerang melemparkan benda bulat sebesar kepalan tangan ke lantai, dan dalam sekejap ruangan penuh asap tebal. Namun, Lynn dengan cepat mengeluarkan mantranya. Tornado. Angin berputar kencang, menghisap seluruh asap, dan menghempaskannya keluar melalui jendela. Rio bahkan terkesan pada kecepatan tanggapnya, jauh lebih elegan daripada metodenya sendiri di masa lalu. Begitu asap tersapu, Abel langsung melesat. Dalam 2 tebasan beruntun, ia berhasil memotong tangan salah satu penyerang, lalu menebas tubuhnya hingga tewas. Warren menahan serangan musuh kedua cukup lama, hingga Abel kembali menghantam dari belakang, memenggal kepalanya. 2 musuh jatuh seketika. Yang ketiga, yang mengincar Shervy, bahkan belum sempat mendekat karena sudah terkurung dalam ice casket buatan Rio. Sementara itu, tombak batu terus berusaha menembus pertahanan menuju jantung Shervy. Max dengan pisau terbenam di dada Shervy berpacu dengan waktu, mengupas daging hingga tato tercabut sepenuhnya. Akhirnya, potongan daging bertato itu berhasil diangkat, dan Rio segera mengurungnya dalam balok es menggunakan ice casket. Rihya kemudian melangkah maju, menyebut mantra penyembuhan tingkat tinggi. Extra heal. Luka menganga di dada Shervy yang menampakkan jantung berdenyutnya mulai menutup perlahan, otot, pembuluh darah, hingga kulit baru terbentuk dengan sempurna. Demi memastikan ia mengulanginya sekali lagi, suatu prestasi langka bahkan bagi klerik terkuat. Dalam sekejap, tidak ada jejak tato tersisa di tubuh Shervy. Saat nadi Shervy diperiksa dan dinyatakan stabil, Gecko menghela napas lega. Operasi berhasil. Rio segera menegaskan identitas para penyerang. Mereka adalah anggota The Sect,
organisasi yang sama dengan tempat Sherfi dahulu bernaung. Sebuah ordo pembunuh bayaran, The Sect of Assassins. Nama itu seketika membuat semua orang terdiam. Rihya menggumam bahwa mereka hanyalah ordo yang selama ini disebut-sebut sebagai legenda. Sementara Lin dengan mata membelalak menyebutnya dengan suara lantang, seolah tak percaya bahwa organisasi itu nyata adanya. Bahkan di dunia ini, eksistensi para assassin ternyata bukan sekadar mitos. Rio, meski menahan keseriusan situasi, tak bisa menahan diri untuk sedikit terkesan. Karena di bumi pun, ordo serupa pernah ada dalam sejarah. Sebuah organisasi rahasia yang hidup di balik bayang-bayang, dikenal dunia dengan sebutan Order of Assassins. Mereka berdiri di bawah pimpinan sosok legendaris, Hasan Isabbah, yang juga dijuluki The Old Man of the Mountain. Pikiran itu berkelebat dalam benaknya. Dunia ini, dengan segala perbedaan dan keajaibannya, ternyata masih menyimpan refleksi dari sejarah kelam bumi asalnya. Bahwa bahkan di sini, nama assassin tetap identik dengan kegelapan, rahasia, dan kematian yang datang tanpa peringatan. Banyak kisah dan legenda yang mengelilingi nama Hasan Isabbah, dan berbeda dari sekadar dongeng, ia benar-benar ada dalam sejarah dunia. Catatan mencatat bahwa ia wafat pada tanggal 23 Mei 1124 di Benteng Alamut, sebuah lokasi di wilayah barat yang kelak dikenal sebagai Iran. Salah satu kisah paling terkenal tentang dirinya menyangkut hubungannya dengan Nizam al-Mulk, Vizier Agung Kesultanan Seljuk. Kisah itu ditulis oleh sejarawan Persia, Hamdallah Mustafi Qazvini, dalam karyanya Tarikh i Guzida. Saat itu Hasan masih berada dalam dinas Sultan Alp Arslan, penguasa kedua dari Kekaisaran Seljuk. Sedangkan Nizam al-Mulk adalah vizier yang amat berpengaruh di istana. Di bawah kepemimpinan Tugril sebagai pendiri, dan kemudian Arslan bersama Nizam, Kekaisaran Seljuk mencapai masa kejayaan yang disebut sebagai zaman emas di bawah penerusnya. Tidak ada keraguan, kedua tokoh ini sama-sama memiliki bakat luar biasa. Namun, takdir mempertemukan mereka dalam persaingan yang berujung pada tragedi. Suatu hari, Sultan Arslan memberikan perintah kepada Hasan Isabbah untuk menyusun laporan keuangan seluruh negeri. Sebuah tugas mustahil yang bahkan oleh Nizam dinyatakan akan membutuhkan waktu 1 tahun penuh. Anehnya, Hasan hanya diberi 40 hari. Meski demikian, dengan kecerdasannya, Hasan berhasil menyelesaikan laporan itu. Nizam al-Mulk yang cemas melihat keberhasilan ini, panik. Di pagi hari ketika laporan itu seharusnya dipresentasikan, ia menghancurkan isi laporan Hasan. Maka ketika Sultan Arslan menuntut jawaban, Hasan tidak mampu menjelaskan apapun. Ia dipermalukan di hadapan istana, sementara Nizam semakin menambahkan garam pada luka itu. Akhirnya Hasan Isabbah terusir dari istana Seljuk. Namun dari kehancuran itulah lahir tekad baru. Di kemudian hari, ia mendirikan sebuah ordo rahasia yang menorehkan namanya ke dalam sejarah dunia, The Order of Assassins. Ironisnya, Vizier Nizam al-Mulk sendiri, yang kisahnya tercatat dalam buku-buku sejarah dan bahkan muncul dalam soal ujian sekolah, akhirnya menemui ajalnya di tahun 1092. Ia dibunuh oleh tangan assassin. Rio dalam benaknya mengaitkan semua ini dengan apa yang baru saja ia lihat. Karena bukankah lambang Kekaisaran Seljuk sendiri adalah elang berkepala dua? Dan bukankah tato di dada Sherfi yang hendak mereka singkirkan malam itu memperlihatkan elang berkepala dua yang ditusuk dengan pedang? Apakah ini hanya kebetulan semata? Atau sebuah jejak yang lebih dalam? Sejarah di bumi menunjukkan bahwa banyak bangsa dan kerajaan, dari Kekaisaran Romawi Suci hingga dinasti Romanov Rusia, menggunakan simbol elang berkepala dua. Namun, jika di dunia Fi hal yang sama muncul, mungkinkah ini menandakan sesuatu yang lebih besar? Bahwa ada tangan seorang reinkarnator yang ikut campur dalam The Sect of Assassins? Pertanyaan itu berputar dalam pikiran Rio. Namun ia tahu, tiada gunanya merenungkannya terlalu dalam sekarang. Jawaban sejati mungkin hanya bisa ia dapatkan langsung dari Sherfi setelah pria itu terbangun dari tidurnya. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Rio tidak ragu bahwa dunia ini memang menyimpan lebih banyak reinkarnator selain dirinya
Kehadiran hal-hal kecil yang terlalu mirip dengan bumi, kafe, kari, bahkan crepes sudah cukup menjadi bukti. Entah mereka masih hidup atau sudah lama tiada, bagi Rio itu tidak penting. Yang jelas, jejak mereka telah bercampur dengan dunia ini. Untuk sementara, ia memilih menyingkirkan rasa penasaran itu. Shervy yang tak sadarkan diri dipindahkan ke kamar. Tubuhnya masih lemah akibat kehilangan terlalu banyak darah. Luka di dadanya memang sudah tertutup sempurna oleh extra heal, namun darah yang mengalir tak mungkin dipulihkan oleh sihir penyembuhan. Nah, sekarang paham kan kenapa kami gak bisa dan gak mau nurutin permintaan dari sebagian kecil kalian yang sejak kemarin minta skip cerita terus. Gak banyak sih, paling maksimal 10 orang doang yang dari kemarin minta skip ini, skip itu. Gak ada Rio, minta skip bahas Rio doang. Giliran Rio udah muncul, minta skip langsung perang lawan bos terakhir aja. Cerita di Water Magician kompleks dan berat banget cuy. Banyak unsur sejarah yang asli yang dimasukkan ke dalam cerita. Termasuk cerita dari Hasan Isabah, ketua dari Order of Assassins. Jadi itulah pentingnya cerita Shervy. Karena kalau cerita Shervy gak diceritain, kita gak akan tahu siapa sebenarnya Hasan Isabah. Ditambah, kalau cerita misi Abel sebelumnya pada episode 20 nggak diceritain. Kita juga nggak akan tahu kenapa Abel bisa tiba-tiba muncul di dalam penginapan Red Post. Sebenarnya masih ada plot twist lain cuy, tentang kelompok assassin rambut ungu yang kemarin sempat dilawan oleh Abel. Tapi kalau dibocorin nanti jadi bukan plot twist. Tapi intinya, Abel salah sangka. Dan musuhnya bukan cuma satu negara, tapi lebih dari 2 negara. 2 diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah Kekaisaran Debuhi, dan kedua adalah Federasi Handaliu. Pokoknya ingat aja cuy, cerita ini akan melibatkan perang negara, mirip kayak Kingdoms ataupun Arslan Senki. Bedanya, ceritanya santuy dan chill banget, karena dilihat dari sudut pandang Rio, si penyihir air paling nyantai. So, bagi para penikmat setia, selamat menikmati cerita indah dari novel Penyihir Air, dan enjoy setiap momen ceritanya.